Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonya Sonjaya Nainggolan. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Jasinga. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 20102303007. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja pada kelas 11.5 dengan materi Kebangkitan Bangsa Timur Nasionalisme Asia menggunakan model pembelajaran problem based learning dan penggunaan media ajar kartu domino sebagai pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, tetap semangat ya. Oke. Coba yang di sekelilingnya yang masih ada sampah silahkan dibuang dulu. Ya, yang bajunya belum rapi, ayo silahkan dirapikan dulu. Ya, boleh silahkan Widya. Oke, silahkan. Yang ada sampah dibuang dulu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa dulu oleh temannya, Galuh. Untuk memimpin doa, dipersilahkan. Baik, Pak. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Galuh atas memimpin doanya. Sebelum memulai aktivitas belajar, maka lebih baik jika kita di absen dulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Siapa-siapa saja yang tidak masuk hari ini. Aden? Airin? Ya, ada. Akmal? Ya. Alifah? April? Ardia? Dea? Dan yang terakhir Zakia, ada? Iya. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya, yang sakit. Juga ada yang dari minggu lalu juga masih belum bisa kembali lagi ke kelas. Kita doakan supaya teman-temannya lekas sembuh. Kemudian yang sedang ada kegiatan di luar juga supaya bisa selesai kegiatannya dengan baik. Oke, anak-anak. Ya, kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelum kita bahas tentang materi pergerakan nasional Indonesia, nah Bapak punya sesuatu nih buat kalian. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, ya. Nah, kita nyanyi dulu deh. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju sisihkan untuk negara, masa akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
yang akan kita bahas itu adalah tentang pergerakan nasional dan apa sih yang harus kita kejar ya? Apa yang harus kalian pahami di sini adalah bagaimana, nah, ya, bagaimana kalian dapat mengidentifikasi ya kebangkitan bangsa Timur, nasionalisme di Asia, salah satunya negara Indonesia. Bagaimana sih Indonesia bisa merdeka gitu kan ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba Indonesia merdeka. Ya, yang kita pahami ya, yang kalian sudah baca dari beberapa sumber ya, kemarin dari materi yang sudah kita pelajari bahwa segala sesuatu itu kan butuh proses. Ya kan? Butuh proses. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses yang melahirkan pergerakan nasional Indonesia ya. Apa yang kamu tahu tentang nasionalisme? Ada yang mau jawab? Ada yang mau mengumumkan pendapat? Boleh? Siapa? Boleh, silakan berdiri, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, coba aja. Siapa? Sultan. Silakan. Silakan berdiri. Berjiwa kebangsaan, Pak. Oke, jadi menurut Sultan itu yang namanya nasionalisme berjiwa kebangsaan. Kasih aplaus buat temannya. Oke. Perempuannya ada yang mau coba? Silakan. Boleh, Atika? Jadi nasionalisme itu merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Masih ingat, minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Tentang kebangkitan Indonesia. Sebelum membahas ke sini, masih ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Kolonialisme, ya. Bagaimana dalam kolonialisme itu ya muncul ada yang namanya paham imperialisme. Muncul ada yang namanya kongsi-kongsi dagang yang dibentuk dari VOC. Gitu ya. Jadi berafiliasi itu dari imperialisme, kolonialisme sampai nanti lahir ada yang namanya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Itu gimana ceritanya? Ya, karena kalau belajar sejarah itu kita nggak bisa bahas di satu titik, kita bahas di situ, nggak bisa. Kita harus lihat benang merahnya seperti apa. Gitu ya. Gerakan nasional Indonesia awalnya karena tadi melawan penjajahan. Gitu ya. Bagaimana kita melawan penjajahan? Ya, kita awal sudah pelajari tuh yang namanya penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dalam mencari rempah-rempah. Setelah mencari rempah-rempah, mereka akhirnya melakukan monopoli perdagangan. Dalam monopoli perdagangan, orang-orang Eropa kemudian melakukan imperialisme dan kolonialisme. Itulah yang disebut dengan penjajahan. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana interkoneksi? Ya, apa koneksi? Hubungan. Bagaimana hubungan bangsa-bangsa di Asia? Dulu tuh kayak gimana sih? Kan kita mah taunya sekarang lewat medsos. Komunikasinya kan bisa lihat di televisi, bisa lihat di berbagai media cetak. Tapi kalau dulu kayak gimana? Kan masih terbatas. Nah, terus bagaimana negara-negara di Asia dalam berkomunikasi atau berhubungan? Kita lihat. Nah, muncul ya. Di sini adanya karena reaksi dari kolonialisme, karena banyak negara di Asia yang dijajah juga, bukan cuman Indonesia. Misalnya negara apa? India. Terus apa lagi? Malaysia. Terus Cina juga pernah dijajah, Jepang juga sama. Nah, akhirnya negara-negara di Asia tadi berkomunikasi, gimana nih caranya nih supaya kita bisa melepaskan dari penjajahan. Nah, akhirnya mereka berkomunikasi, membentuklah yang namanya Komunitas. apa sih komunitas Jawi? Coba Dea dibacakan dari situ. Coba baca nggak dari situ ke sini? Dibacakan ke sini aja langsung. Coba. Nggak kebaca. Silakan, nggak apa-apa. Organisasi ini merupakan wadah berkumpul bagi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi yang namanya komunitas Jawi, perkumpulan para pelajar Indonesia yang ada di
Luar negeri. Misal, contoh ya, nanti udah lulus nih, ya naluri sekolahnya ke Malaysia, kuliahnya, ya amin, ya. Alif misalnya sekolahnya, ya di mana? Ke Mesir misalnya, ya, kuliah, ya. Irsa misalnya kuliah ke Cina misalnya gitu ya. Terus di sana mereka saling komunikasi kalian itu, meskipun kalian sudah lulus, tapi kalian berkomunikasi baik, membahas apa nih? Oh, di Jasinga masih tertinggal nih dari segi pendidikan. Yuk kita bikin komunitas baru yuk. Nah itu contohnya kayak gitu, ya. Jadi meskipun orang-orang Indonesia ada di luar, tetap mereka masih memikirkan bagaimana untuk ya Indonesia supaya bisa lepas dari penjajahan. Jadi nggak semata-mata mereka di luar, ya udah kita belajar aja di luar, masalah Indonesia dijajah biarin aja, nggak kayak gitu. Ya, mereka tetap ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, zaman dulu belajarnya kayak gini. Ya, kebayang ya. Anti sosmed zaman dulu mah ya, belum ada tuh yang namanya pakai handphone, belum ada tuh yang namanya kita pakai infocus kayak gini, belum ada ya. Kebayang zaman dulu belajar aja masih pakai buku juga, nggak buku paket kayak gini ya. Mereka rata-rata jurnal hanya kertas harian saja, belum lagi yang hanya bisa belajar seperti ini adalah golongan-golongan anak bangsawan, nggak semuanya. Bayang dong, ya kita semua punya hak yang sama untuk belajar. Tapi zaman dulu nggak bisa. Ya, hanya anak tuan tanah, hanya anak bupati, ya, anak kaum bangsawan, anak kaum ningrat yang boleh belajar. Anak-anak rakyat biasa, petani, jangankan belajar, ngintip saja di jendela itu bisa ditembak, ya, oleh penjajah, nggak boleh. Gitu ya. Nah ini kebayang nih, ini bagaimana bangsa kita dulu belajar secara sederhana, tetapi melahirkan ya tokoh-tokoh yang besar. Sekarang kita lihat siapa sih sebenarnya Mahatma Gandhi, ya. Nah sebelum ke sini, ya, Bapak akan putar satu film, ya silakan kalian simak filmnya. Mengenai Mahatma Gandhi itu seperti apa, bagaimana pergerakannya. Nah, kalian simak baik-baik. Karena nanti di film itu akan melingkupi ini. Berkisah tentang biografi Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mahatma Gandhi, sesosok tokoh yang namanya telah melegenda dalam sejarah umat manusia modern. Gandhi merupakan seorang pria India yang telah tercatat sebagai pejuang idealis yang mempertahankan prinsip non-violence atau non-kekerasan. Melalui karya Columbia Pictures ini, kita diajak mengarungi langsung perjalanan hidup seorang Gandhi dalam mempraktekkan implementasi prinsip non-kekerasannya dalam kehidupan nyata yang penuh konflik. Film ini dimulai dengan peristiwa penembakan Mahatma Gandhi itu sendiri pada tanggal 30 Januari 1948 dan diperlihatkan prosesi pemakaman Mahatma Gandhi dengan ratusan ribu orang yang mengiringi pemakamannya. Lalu film flashback ke tahun 1893 dan berlokasi di Afrika Selatan, di mana Mahatma Gandhi muda yang seorang pengacara sedang duduk di dalam kereta eksekutif di Afrika Selatan. Namun tiba-tiba petugas kereta api mendatanginya dan mengusirnya dengan alasan tidak ada pengacara berkulit putih di Afrika Selatan. Walaupun Gandhi sudah menjelaskan asal-muasal pendidikannya dari London, dia tetap diusir dari kereta karena alasan rasis, guys. Kasihan sekali ya. Kemudian Gandhi bertemu dengan bos pedagang yang memperkerjakan. Ini yang nanti akan kalian kerjakan bersama dengan teman-teman kalian dalam satu baris. Ya. Yaitu tentang nasionalisme. Di sini ada India. Bapak berikan sini. Silakan. Kemudian ini bagian China, ini Filipina, dan ini Indonesia. Oke. Nah, tugasnya ngapain? Apa tugasnya?
Nah, di situ ada perintahnya. Ya, lihat. Kalian lengkapi tabel yang ada di dalam LKPD ini. Tentunya sesuai dengan materi yang kita bahas tadi. Ada 3 kolom. Ada tokoh, ada perkembangan, dan dampak. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu barisnya mengenai siapa sih tokoh-tokoh yang ada di Revolusi Cina, Filipina, Indonesia, dan India. Siapa saja tokoh-tokohnya. Kemudian bagaimana perkembangannya. Dan yang terakhir adalah dampaknya. Bisa? Oke, silahkan. Nggak apa-apa, ya aja. Tambah R aja tuh. Yes. Iya. Kalau tokoh itu yang berperan di negara tersebut. Ada tuh satu tadi. Ya. Perdana Menteri. Nah, so bagi-bagi yang perkembangan siapa, mungkin dampaknya udah. Siapa tuh? Memiliki dampak ininya. Apa juga? Maaf tuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang India ya, negara India. Tokohnya di sini ada Mahatma Gandhi atau Mohandas K. Gandhi. Ada Menteri Hindia, Jawaharlal Nehru. Perkembangannya Mahatma Gandhi itu memperjuangkan India dengan 4 prinsip: ahimsa, hartal, satyagraha, swadesi. Dampaknya perjuangan Mahatma Gandhi menjadikan India merdeka dari Inggris dengan perlawanan tanpa kekerasan, menjadikan negara India dan Pakistan merdeka. Sudah segitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara Cina. Yang pertama, tokohnya ada Sun Yat-sen. Perkembangan yang terjadi di masa Sun Yat-sen yaitu mendirikan organisasi Revive China Society. Dampaknya yaitu menyatukan wilayah Cina dan menggulingkan dinasti Qing yang sangat konservatif. Tokoh yang kedua yaitu Mao Zedong. Perkembangannya memproklamirikan berdirinya RRT, mau memainkan peran penting dalam menegakkan ekonomi terencana di Tiongkok. Dampaknya itu menjadikan Cina sebagai negara komunis. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Saya Nurajuli Purnama sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu dari negara Filipina, yang akan mempresentasikan tentang topik pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kita ke bagian negara Filipina yang bertokoh itu Jose Rizal. Nah, perkembangan dari negara tersebut yaitu melalui tulisan ia menyadarkan rakyatnya bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing, tetapi perkembangannya itu dia menyadarkan rakyat yang otomatis itu mempersatukan rakyat-rakyat yang ada di Filipina. Nah, dampaknya itu dari semua perjuangannya Jose Rizal itu menumbuhkan rasa semangat dan sikap nasionalisme rakyatnya yang ada di Filipina yang memunculkan pergerakan yang dia lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fahira Rahmania. Di sini saya akan membacakan tokoh dari negara Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, perkembangan perjuangan Ki Hajar Dewantara di Indonesia yaitu beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1922
yang dimana memberikan dampak membawa pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, di mana sekolah-sekolah taman siswa tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah beberapa tokoh-tokoh yang kemudian berpengaruh, yang melakukan interkoneksi dengan negara-negara di Asia lainnya. Ya, baik Indonesia, Filipina, India, ya, dan China. Supaya nggak ngantuk, supaya nggak lemes. Boleh pegangan dulu tangannya, silahkan pegangan dulu. Gitu ya. Sekarang ikuti aba-aba dari Bapak. Ya. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan kiri saya juga tahu. Bisa? Yang kedua, depan, belakang, depan, saya juga tahu. Tapi posisinya gerak nih, ya, depan, belakang. Oke? Yang ketiga. Atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Bisa? Udah? Lanjut? Lanjut. Panjang, pendek, panjang, pendek, saya juga tahu. Mau lagi? Pusing nanti. Ya, satu-satu kita coba. Apa dulu yang pertama? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya juga tahu. Terus? Depan, belakang, depan, belakang, saya juga tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Panjang, pendek, panjang, pendek, saya juga tahu. Oke, tepuk tangan buat kalian. Tahu domino? Taunya main gapleh ya, tapi kita pergunakan permainan tersebut, kartu tersebut dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini Bapak ada 4 warna, ya, mulai dari warna biru, kemudian ada warna hijau, gitu ya. Kemudian ada warna kuning, ya. Dan yang terakhir adalah warna pink, ya, pink sini pink. Nah, permainannya gimana? Mungkin ada yang sudah pernah ya. Permainannya adalah ini, kalian akan menyusun kata-kata yang ada di dalam kartu ini menjadi sebuah susunan yang sesuai dengan jawabannya. Jadi kalau di warna biru, yang warna biru ini adalah pertanyaan. Kalau yang warna kuning juga pertanyaan, kecuali yang hijau ini adalah yang putih pertanyaan, ya, dan yang ini juga putih pertanyaan. Jadi kalau ini yang warna pertanyaan, ini yang warna putih yang pertanyaan. Nanti akan diakhiri dengan yang namanya finish. Nah, ini finish akhirnya. Jadi semuanya harus merunut, gitu ya. Oke, permainannya adalah silakan kalian mengirimkan 2 orang perwakilan dari masing-masing barisan untuk maju ke depan. Gitu kan? Kemudian menyusun pertanyaan dan jawaban yang ada di kertas domino ini sesuai urutannya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Nah. Oke, perhatikan. Sebelum mulai ya.
Nah, ini enggak semua dua-duanya di sini. Satu orang berdiri di sana. Ya, satu di sini. Ya, di sana bagian menempelkan, di sini nanti bagian mencari jawabannya. Bapak beri waktu di sini adalah 2 menit. 2 menit untuk menyusun. Ya. Siap ya? Jangan dulu ada yang dibuka, masih ditutup. Masih ditutup, masih ditutup. Oke. Oke. Kita mulai ya. Urutannya harus sesuai. 3, 2, 1 mulai. Ayo kasih semangat, kasih semangat. Di pinggir, di pinggir, di pinggir. Satu menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Ya, kita lihat. Silakan kembali ke sini. Kembali ke barisannya. Udah, kembali ke barisan sini. Ya. Oke, kita lihat. Sekarang kita nilai. Oke, kita nilai. Kira-kira jawabannya nih seperti apa nih? Kelompok 1 dulu nih. Kelompok kuning. Star, arti nasionalisme berdasarkan kejadian kenangan masa lalu. Betul. Betul tidak? Oh. Ada pertanyaan kedua, interkoneksi tadi yang kita bahas. Ya, lahirlah ada yang namanya komunitas Jawi. Kita lihat di sini, sama enggak? Sama. Sama. Oke. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 jawabannya betul. Sama. Oke. Ya. Pertanyaan nomor 3. Kelompok 1 stuck sampai sini doang. Nah. Selesai. Udah sampai sini aja ternyata ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 kita lihat. Nah. Tokoh nasionalis Asia ada 3, betul ini? Betul. Kita lihat. Betul? Betul. Betul. Oke. Betul. Kelompok ini hanya stuck di soal nomor 4. Ya. Di bawah. Ini kan di sini di pinggir, ini di bawah. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 3 dan 4. Kita lihat. 4 ajaran Mahatma Gandhi tadi yang sudah kita bahas. Ahimsa, hartal. Betul? Oke, betul. 3 prinsip Sun Yat-sen. Nasionalisme. Betul? Betul. Jawabannya betul. Berarti pemenangnya adalah tim 4 dan 3. Kasih aplaus buat temannya. Silakan duduk lagi. Kita kasih hadiah buat kelompok A. Ya, silakan. Ya, diwakili. Iya, dapat hadiah buat kelompoknya.
Ya, selamat. Yuk, silakan duduk. Oke. Nah, oke. Nah, itu ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah awali dari materi diskusi, kemudian kita nonton film, dan akhirnya games, gitu ya. Meskipun harusnya kelompok ini kita juga kasih hadiah nih harusnya nih nanti nih, ya kelompok kuning nih. Jadi mulai mah ribut nempel-nempelan, iya mah masih ribut di reker gitu Pak. Gitu, ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi bahwa inilah keberanian kalian dalam maju dan menyelesaikan tugas. Nah, seperti itu ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, gimana? Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Nah, jadi artinya nasionalisme di tiap negara itu terjadi berbeda-beda. Tetapi pemicunya tetap sama, yaitu karena adanya penjajahan. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Bisa dipahami? Oke, terima kasih kalau bisa dipahami. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, ke depan Bapak kasih tugas untuk di rumah. Oke, tugas untuk di rumah silakan dicatat. Ya. Silakan dicatat. Ya, di buku. Nah, karena kalian sudah tadi membahas tentang perkembangan nasionalisme di Asia, nah selanjutnya untuk tugas minggu depan masih terkait dengan pembelajaran kita pergerakan nasional. Tugasnya adalah silakan kalian mencari informasi yang mengenai organisasi-organisasi kepemudaan, ya, seperti Budi Utomo, Indische Parties, dan Sarekat Islam. Ya, ada 3. Indische Parties, Budi Utomo, dan Sarekat Islam. Nah, kalian mencari literaturnya melalui artikel. Jadi tugasnya adalah kalian mencari artikel yang berkaitan dengan 3 materi tadi. Cari artikelnya, ya kan banyak tuh di Google tuh. Artikelnya cari, kemudian kalian tuangkan. Kalian tuangkan interpretasi kalian, menurut kalian, ya pendapat kalian tentang organisasi ketiga itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Dikumpulkan nanti hari Selasa. Siap? Oke. Pertemuan kita nanti ketemu hari Selasa, silakan nanti dikumpulkan. Jangan lupa temannya yang tidak hadir juga diinformasikan. Ya, supaya tugasnya juga masuk dan nilainya tidak tertinggal. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar dengan baik, dan tetap menjadi siswa yang berprestasi dimanapun kalian berada. Ya, selalu semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua.